Dulu berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, ini dimunculkan ya istilah daerah otonomi baru. Dulu berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, ini dimunculkan ya istilah daerah otonomi baru ya, dengan konsep setelah dinyatakan layak, kemudian proses politik, akhirnya kemudian menjadi undang-undang tentang kabupaten atau kota atau provinsi baru yang disebut daerah otonomi baru. Jadi produk hukumnya adalah undang-undang. Namun sekarang diistilahkan bukan daerah otonomi baru, tetapi dimunculkan di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu namanya adalah daerah persiapan. Daerah persiapan. Jadi perbedaan paradigma Bapak Ibu sekalian. Mengapa tidak langsung saja seperti dulu daerah otonomi baru? Nah, ini ada satu evaluasi bahwa ternyata tidak semua berhasil. Ada yang tergantung kepada pemerintah yang baru, ada yang hidupnya bahasa Sunda itu istilahnya gampang. Saya mencari bahasa Indonesia susah. Mucicin itu gitu ya, merungkut gitu ya. Nah, kira mucicin gitu ya. Susah. Gitu bahasa Indonesia. Kalau bahasa kerennya Inggrisnya bloody effect gitu ya. Jadi ada perdarahan. Efek. Jadi hidupnya jadi kedua. Nah, oleh karena itu nanti pun ya, walaupun Pak Abang tidak minta ya, betul ya, Pak Abang tidak minta dihitung induk ini. Insya Allah kami dari tim Universitas Jajaran itu badai pangetanggen lah bahasa ya. Itu satu tambahan ya. Walaupun apa sama saja sebenarnya dengan memberikan satu kajian lagi. Jadi kami tidak hanya akan menghitung yang 10, tetapi yang ditinggalkannya ini Pak anggota Dewan yang hormat itu akan kita hitung. Sehingga apa? Oh iya, setelah ditinggalkan oleh yang 10 itu ini layak ya, katakanlah memiliki nilai yang besar. Bahkan kalau umpamanya sampai kenapa tidak ditambahkan lagi 2 kecamatan ke sana nanti, karena kan dari 39 dikurangi 10 baru masih tersisa 29 ya. Jadi ini satu tambahan. Lanjut. Nah, barangkali sebagai satu kondisi existing luas wilayah 2.709 km persegi yang terdiri atas 39 kecamatan, 351 desa ini sudah sangat ya layak ya, untuk dibagi ya, untuk tata ulang. Istilahnya saya tidak menyebutkan istilah dulu dipecah gitu ya, ada digabung gitu. Sekarang istilahnya ditata. Memang ini kondisi existing Bapak Ibu sekalian, mohon koreksi tentang angka kemiskinan ya, besar 9,12% berada di atas rata-rata Jawa Barat ya, dan sedikit di bawah persentase rata-rata nasional. Rata-rata lama sekolah ya, Kabupaten Bekasi ini 7,17, berarti SD kelas berapa? Kelas 2 ya, kelas 2 berada di bawah angka Provinsi Jawa Barat dan nasional. Rasio pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk ini 1/30.000, di bawah target nasional sebesar 1
banding 25.000. Ini berdasarkan LAPI Kabupaten Tasik ini paling baru ya 2019. Kemudian IPM Kabupaten Tasik juga pada angka 65 poin ya, di bawah IPM Provinsi Jabar. Peringkatnya ini kedua ya Tasik ini dari bawah. Dari hiji teh apa? Kedua mau jatuh ke hiji. Nah ini dari sisi jarak kecamatan ke ibu kota kabupaten ya, ternyata nah ini sangat jauh ya begitu. Jadi yang paling jauh itu di kecamatan Cikalong ya, nah Parang, sehingga perlu akselerasi pembangunan akses transportasi dan komunikasi supaya hasil pembangunan merata ke seluruh pelosok, serta perlu dibangun berbagai fasilitas pelayanan terutama fasilitas kesehatan dan pendidikan menyebar di setiap kecamatan. Nah, makanya ini juga yang namanya ibu kota itu sangat-sangat penting Bapak sekalian. Kami khusus ya diminta oleh Indramayu Barat itu untuk mengkaji ibu kota. Bukan kapasitasnya loh. Ibu kota karena ibu salah satu nanti itu akan mengganggu terhadap kapasitas, perhitungan kapasitas daerah. Jadi Indramayu Barat itu meminta tempat dan saya kebetulan mengamanani pada saya sebagai ketua tim, pada Anam dan yang lain, Pelatih dan yang lain untuk penentukan. Dan ini berdasarkan rancangan peraturan pemerintah tentang penataan daerah ini memiliki ciri yang khas karena ada dimensi-dimensi baru. Tidak hanya kalau dulu undang PP 78 tahun 2007, nah itu kurang jelas memberikan kriteria-kriteria seperti apa ya, yang namanya ibu kota. Bahkan saya masih ingat karena saya juga memiliki pengalaman penataan ini mulai dari Bandung Barat dulu. Ya. Nah, waktu Bandung Barat itu ibu kota itu tidak menjadi salah satu perhitungan. Bahkan setelah dinyatakan layak dan kemudian proses politik selanjutnya baru dikaji lagi yang namanya ibu kota. Jadi belakangan. Ya. Ketika saya pun kaji Sukabumi Selatan, nah itu berbarengan. Demikian pula Pangandaran waktu itu ya, pada peranan masih kan berbarengan ya, berbarengan. Nah, sekarang ini harus mendahului, karena apa? Akan menentukan ya perhitungan kapasitas daerah. Nanti dengan hormat Guru Kornovin dan berbagi ya tentang perhitungan itu. Mengapa itu harus ditentukan? Dan lagi-lagi ini di dalam pengajuan dari Kabupaten Tasik itu tidak meminta ini. Kami ya wajar ya karena mungkin ketidaktahuan ya terhadap regulasi. Tapi saya janjikan karena Bapak saya kebetulan ya saya pikir aku kurang kasih sampai nanti saya hitungkan lagi. Jadi kalau ini itu kalau untuk ini adalah kajian tersendiri gitu ya. Bukan masuk kajian kapasitas daerah. Tapi insya Allah ya tim ini nanti akan ya di bawah Pak Dr. Iwan. Nah ini ada pertemuan baru juga ya, perhitungannya dari Dr. Anam tentang APH yang memakai satu metode ya yang menambah katakanlah kompleksitas ya, dari yang sudah ada di dalam RPP ya, RPP pemetaan. Nah ini nanti akan dibuatkan juga. Makanya insya Allah besok Bapak Ibu sekalian kami akan melihat ya, saya sudah janji ini akan mengunjungi beberapa kecamatan ya, termasuk katanya ini ya kalau ingin melihat bulan ya,
Cucul Mega, Pak Camat Kebun Salam sekarang sih. Nah, jadi ibu kota ini begitu penting sebagai pusat layanan publik, kegiatan ekonomi dan pusat fasilitas kesehatan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini untuk mengingatkan kita, ya, ini adalah dasar filosofis tentang masalah pembangunan, kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Ini belum tercapainya kemajuan pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pelayanan dasar. Ini sangat filosofis, sekaligus menjadi tantangan ya secara teoritis agar terimplementasikan secara praktis. Luas wilayah dan jangkauan pelayanan. Jadi luasnya wilayah membuat pengawasan, pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah daerah kurang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya, termasuk Tasikmalaya bagian selatan. Nah, juga salah satunya bicara juga urgensi akselerasi agar dapat mengoptimalkan potensi ekonomi dan sumber daya alam, mengatasi masalah pemerataan pembangunan dan jangkauan pelayanan publik sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sehingga apa yang tadi dijadikan salah satu definisi penataan daerah yang menghendaki peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan pelayanan publik, memperkaya daya saing daerah, dan menjaga integritas negara kesatuan Republik Indonesia. Secara filosofis ini dapat realistis. Nah, oleh karena itu menjadi satu tuntutan pembangunan. Kalau bahasa yang saya sampaikan tadi ya, kalau di sini sini namanya untuk adanya pemekaran daerah yang di Kabupaten Tasikmalaya. Harapan Kasela ini dapat seperti Kabupaten Pangandaran ya, karena memiliki potensi sumber daya alam dan wisata yang hampir sama, ya. Sehingga tuntutan dari kesejahteraan masyarakat, jangkauan pelayanan publik, luas wilayah dan potensi daerah ini dapat realistis. Nah, ini saya kira tidak usah mengulang masalah konsep yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014. Tapi ringkasnya Bapak Ibu sekalian, ini tidak langsung dok, tapi ada daerah persiapan. Diuji selama 3 tahun. Makanya di dalam 3 tahun ini, nah itu ya, pentingnya proyeksi dari sisi teoritis, kata Pariban itu ini dilakukan. Jadi nanti kalau umpamanya hitungan yang objektif tentang kapasitas itu, ya, ada istilahnya itu kurang layak gitu ya, atau tidak layak. Nah itu jangan dulu pesimis, karena 3 tahun ini itulah ajang untuk melihat perkembangan naiknya ya, angka-angka yang diharapkan. Jadi istilahnya itu layak saja ya, tapi dengan catatan ya, dengan catatan gitu. Layak dengan catatan. Apa catatannya ini? Para ahli ya, insyaallah, nah itu akan memberikan jalan ya, harus seperti apa yang dilakukan oleh daerah persiapan yang bersangkutan. Ada 7 sebagai pengujian kapasitas daerah yang nanti siap ya, kita akan perdalam dan mudah-mudahan dengan adanya Bapak Ibu yang sekaligus ya ikut bersama-sama, bukan hanya menyuplai data mana sumberkan, tidak, coba kita lihat ya seperti apa perhitungannya ya berdasarkan regulasi yang ada, sehingga istilahnya mungkin tidak ada dusta ya di antara kita, bukan ada penambahan, bukan ada pengurangan. Nah ini biar sama-sama melihat ya, bahkan kalau kurang sama-sama dicari begitu ya, ditemukan. Kami kemarin di Garut itu Bapak Ibu sekalian tentang kriminal umum ya. Nah,
ini tidak ada. Nah, Pak Pendekar approach ya Pak Kolonel Sony dengan musibah setempat, termasuk kepolisian. Nah ini akhirnya ini bisa dibuat ya, bisa dibuat dan akhirnya ini semuanya bisa dihitung dengan baik. Yaitu tentang geografi. Nah ini pentingnya dengan mengenai kota dan geografi, rawanan bencana juga. Yang demografi ini berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan distribusi penduduk. Keamanan ini tindak kriminal umum dan konflik sosial. Kemudian sosial, politik, adat dan tradisi, partisipasi masyarakat, aktivitas sosial dan ormas. Pak Camat Aam, kalau nanti ada tradisi tertentu, disampaikan. Kemudian ekonomi, pertumbuhan ekonomi, PDRB, kecamatan, potensi unggulan, kemudian kemiskinan. Kemudian keuangan daerah, kapasitas PAD induk, kapasitas PAD persiapan, pengelolaan keuangan dan aset, dan terakhir kemampuan penyelenggaraan pemerintahan. Ini tadi ini ahlinya ya Pak Yudi Isdi, aksesibilitas pelayanan dasar dan tugas. Saya kira itu yang saya sampaikan dan mengenai perolehan data sementara kami sudah melakukan penggalian data juga Bapak Ibu, istilahnya itu data sekunder ya. Dan diantaranya juga kebetulan tadi ada 2 ahli ya, tenaga ahli dari Tasik, Pak Dr. Nana ya, dan Ibu Dr. Ani. Demikian pula kami juga sudah menyebarkan enumerator. Nah, diantaranya masalah geografi, kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, keamanan sosial, politik dan partisipasi. Diantaranya ini beberapa hal yang sudah kami peroleh.